Sudah hampir setengah bulan, Pulau Bali dilanda banjir besar. Sisa-sisa kesedihan masih terasa meski masyarakat sudah mulai bangkit. Tapi hati-hati, sejak banjir melanda tanggal 10 September 2025 silam, Bali akan terus dihantui oleh luapan air. Tidak hanya Bali, daerah lain juga akan banyak dihantam banjir selain bencana-bencana besar yang menakutkan. Di bulan 10 nanti, diramalkan bakal terjadi peristiwa alam yang jauh lebih besar sebagai peringatan kepada umat manusia. Lantas benarkah bencana banjir yang menerjang Pulau Bali akan menyeberang ke Pulau Jawa? Lalu apa yang akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan empati? Tidak pernah dilanda banjir, tapi tiba-tiba Pulau Bali dihantam air bah. Itu yang menurut paranormal Ki Demang, peringatan meski skalanya masih sebagai peringatan kecil, akan ada peringatan yang lebih besar jika kerusakan alam dan tatanan hidup yang sakral semakin tak terkendali. Tapi tidak hanya Pulau Bali yang akan menghadapi ancaman bencana, karena pulau-pulau lain juga tidak luput dari gempuran alam. Selain banjir, bencana yang jauh lebih menakutkan akan menjadi penebusan kesalahan karena saat ini adalah saatnya melunasi janji-janji. Lalu benarkah akan ada tsunami besar di Bali? Apa yang akan terjadi sehingga kita diharuskan meningkatkan empati kepada sesama? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Banjir Bali sudah berlalu hampir setengah bulan, tapi suasana kesedihan masih menyelimuti hati masyarakat. Tidak hanya di Bali, tapi di tempat lain. Bencana memang selalu datang tanpa diduga, bahkan menimpa daerah dan masyarakat yang selama ini dikenal sangat dekat dan merawat alam dengan baik. Tapi sesungguhnya, ancaman banjir bandang yang melanda Bali sudah pernah diramalkan oleh paranormal Ki Demang. Menurutnya, bencana yang melanda Bali baru peringatan kecil yang akan disusul dengan peringatan-peringatan besar jika tidak ada perbaikan terutama dalam soal kerusakan alam. Bencana Bali tahun 2025, ini sudah Ki Demang berikan informasi. Saya sudah menjelaskan di tahun lalu akan ada terjadi gempa ataupun banjir bandang yang ada di wilayah B. Dan itu terjadi, Bogor, Bekasi, Bandung, saat ini dan Bali. Nah, ini peringatan yang diciptakan oleh kita sendiri. Kenapa kita yang menciptakan? Iya, sebenarnya, dan ini bukan sebenarnya, tetapi ini fakta. Alam itu nyata, alam itu hidup, alam itu bergerak. Ini bukan satu peringatan, tetapi ini peringatan hal kecil, bukan peringatan besar. Nanti akan ada peringatan yang lebih dahsyat dibandingkan ini. Someday, saya mendapatkan bahasa seperti ini sudah jauh-jauh hari untuk memberikan peringatan kepada kita semua yang ada di wilayah B. Lewat ketajaman mata batinnya, Ki Demang juga menyebut bahwa banjir bandang yang terjadi di Bali masih memiliki skala kecil. Bali dan beberapa daerah lain harus meningkatkan kewaspadaan saat bulan September sudah berganti. Sebab ada tanda-tanda terjadinya bencana hebat di bulan 10. Peristiwa-peristiwa alam akan datang dengan lebih menakutkan.
Banjir, gempa, gunung meletus, hingga luapan air laut datang dengan kekuatan sangat dahsyat. Tragedi ini belum seberapa. Di bulan 10 itu akan ada bencana pergerakan tanah Jawa Barat, di luar Pulau Jawa Barat, bahkan sampai B tadi. Bali akan terkena imbas dampak yang begitu luar biasa. Dan ini bukan pertama saya katakan. Ini adalah cikal kecil. Ada huru-hara, ada banjir, ada gunung meletus. Dan itu ada angka-angkanya. Dan termasuk Bali. Itu akan terkena dampak yang lebih dahsyat lagi daripada yang kemarin. Seperti itu. Meski akan terjadi banyak daerah, tapi bencana yang menghantam di bulan 10 membawa dampak yang mengerikan untuk Pulau Bali. Secara batin, Ki Demang melihat akan banyak orang berhamburan, terutama yang ada di sekitaran pantai. Bukan hanya akibat serbuan air laut ke daratan, tapi juga pergerakan tanah yang membawa efek sangat menakutkan. Dampak banjir di Bali, saya rasa akan sangat merusak alam sekali. Dan entah kenapa di bulan 11 itu Bali itu kayak seperti lari berhamburan. Bulan 10, bulan 11 di wilayah Bali itu seperti orang yang berhamburan di pinggir pantai. Dan seperti ini posisinya. Pantai, rumah ke bawah arus, ada pergerakan tanah Bali. Gelombang-gelombang seperti ini. Tinggi banget nih, sekitar 3 meter, 5 meteran ini. Tapi di pesisir banget. Begitu. Kalau kita melihat di bulan ini, bulan 10, di tahun ini di bulan 10 harus waspada. Di bulan 10, karena bulan 10 itu bulan yang sangat mengerikan. Bencana hebat yang akan melanda Bali dan pulau-pulau lain sesungguhnya adalah sebuah penebusan dosa. Tahun ini, dalam pandangan Ki Demang merupakan tahun penebusan, terutama buat mereka yang sering ingkar, karena tahun ini adalah tahun penagihan janji. Bagi mereka yang punya janji, tahun ini menjadi awal sekaligus akhir untuk melunasinya. Setelah itu, akan ada perhitungan tersendiri. Akhir dari sebuah perjalanan tahun, dari awal tahun yang akan datang. Jadi bulan 10 itu biasanya terjadi dikatakan penagihan janji untuk orang-orang yang mempunyai ikrar, mempunyai nadar seperti itu. Dan nadar alam itu ya sampai kapan kita seperti ini, bukannya menanam malah merusak seperti itu. Ya, saya melihat ini bukan di Bali aja ya, tetapi hampir di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di tanah Pulau Jawa Barat nih, sangat wanti-wanti. Ada pergeseran tanah, ada bencana alam seperti banjir, longsor, bahkan sampai Jakarta. Dari Bali nih, semuanya terendam. Sumatera, Jawa Barat, bahkan Bali ini. Menuju akhir tahun, bencana-bencana besar memang selalu terjadi sebagai pengantar memasuki tahun baru. Dan di tahun depan, Ki Demang melihat masih akan banyak hal yang menakutkan. Dalam pandangan mata batinnya, yang banyak mengirimkan bencana di tahun depan adalah unsur air. Ki Demang mendapatkan gambaran akan ada air yang meluap dengan kekuatan sangat dahsyat. Begitupun dengan kekuatan letusan gunung api mencapai titik paling berbahaya. Masih di tanah Pulau Jawa dan Bali pun termasuk. Ini peristiwa-peristiwa ini ada salah satu gunung yang aktif yang ada di wilayah B mengeluarkan uap air tinggi sekali, airnya tinggi sampai rumah atapnya pun hilang. Ada yang terbawa arus kencang sekali, tapi di wilayah pegunungan. Dan ada salah satu pantai terdekat di wilayah ibu kota naik airnya dan jauh sampai ke jalan ruas tol tinggi. Ini
tinggi semuanya, dataran tinggi. Ini di awal tahun, seperti itu. Lalu bagaimana dengan pandangan Master Black Jade? Benarkah ia juga melihat Bali akan kembali dilanda banjir besar? Mungkinkah bencana-bencana lain juga melanda? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tidak bisa didustai, banjir di Bali bukan bencana biasa sehingga meninggalkan bekas trauma yang mendalam. Apalagi, Bali memang hampir tidak pernah dilanda banjir besar. Dalam pandangan spiritual Master Black Jade, banjir Bali merupakan pesan alam yang harus dipahami dengan sangat baik agar tidak terjadi lagi. Pesan itu terutama untuk merawat kelestarian alam yang mengalami kerusakan. Ini adalah salah satu pesan yang disampaikan melalui semesta dengan cara memberikan suatu bencana kepada manusia agar supaya manusia itu sadar ke depannya agar tidak lagi merusak alam sekitarnya. Yang tadinya seharusnya itu adalah ruang terbuka hijau dialihfungsikan menjadi sesuatu hal yang bersifat komersil. Inilah yang menyebabkan alam menjadi murka. Bencana banjir yang kemarin beberapa waktu lalu terjadi di daerah Bali kemudian NTT itu merupakan suatu fenomena alam yang tidak biasa. Tapi hati-hati, banjir Bali bisa terjadi di setiap daerah akibat cuaca ekstrim yang melanda Indonesia. Dari Bali, menurut pandangan paranormal Master Black Jade, bencana akan menyeberang ke Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa, perjalanan bencana akan terus bergerak ke Sumatera. Setelah terjadinya banjir di Bali dan juga NTT, ini akan beralih ke Pulau Jawa. Pulau Jawa akan ada suatu bencana banjir yang sangat besar saya melihatnya. Akibat adanya cuaca ekstrim yang berpindah dari Bali menuju ke Kepulauan Jawa dan area Sumatera. Ini perlu diantisipasi untuk wilayah-wilayah yang memang sudah senantiasa menjadi langganan banjir. Akan tetapi saya melihat ada daerah di Pulau Jawa yang biasanya tidak banjir nantinya akan terdampak banjir ini. Lewat kepekaan batinnya, paranormal Master Black Jade juga mengingatkan masyarakat di Sulawesi dan pulau-pulau lain untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Bencana hingga akhir tahun masih akan terus terjadi. Bukan hanya banjir tapi juga longsor dan gempa bumi. Saya melihat di akhir tahun nanti akan ada suatu bencana alam yang masih seputar banjir yang sangat dalam, saya lihat di situ. Kemudian juga ada tanah longsor di beberapa lokasi. Lalu juga saya melihat juga ada gempa bumi yang skala Richternya antara 6,5 sampai 7,5 skala Richter. Jadi ini harus benar-benar bisa diantisipasi nantinya. Kemudian juga saya masih melihat adanya bencana erupsi gunung Merapi di daerah Jawa Tengah, Merapi, kemudian juga ada di daerah Jawa Timur, kemudian juga ada di daerah Sumatera, kemudian di NTT. Lalu juga saya melihat ada erupsi di Sulawesi, Kepulauan Sulawesi juga akan ada erupsi, saya melihatnya. Tapi apa yang membuat umat manusia harus meningkatkan empati? Apa yang akan terjadi? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Empati menjadi keharusan terutama di tahun ini. Sebab
Memang banyak sekali bencana yang terjadi sehingga membuat banyak orang berada di titik terendah kehidupannya. Tapi semestinya, tidak hanya empati yang harus tinggi, tapi juga emosi yang wajib dikendalikan. Paranormal Master Black Jade bahkan berpesan agar berhati-hati dalam mengelola emosi agar tidak terjadi hal-hal yang justru merugikan. Tahun ini, memang banyak kejadian yang dapat memancing emosi, terutama berita-berita hoax yang banyak tersebar di sosial media. Kemudian juga harus mempunyai empati, rasa empati yang tinggi ketika melihat ada di sekitarnya orang-orang yang sedang kesulitan. Itu jangan ditambah lagi dengan perilaku kita yang tidak baik. Kemudian juga kita harus bisa mengontrol emosi. Karena di sini saya melihat di tahun ular kayu akan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyulut emosi. Ini sangat berbahaya sekali apabila kita tidak mengontrol emosi kita. Dan hati-hati juga di tahun 2025 ini banyak sekali hoaks yang beredar. Jadi kita harus benar-benar memilih serta memilah mana berita yang memang benar sesuai dengan fakta atau mana yang hanya sekedar hoaks, agar supaya kita terhindar dari permasalahan yang akan menimpa kita apabila kita termakan oleh isu tersebut. Sepertinya banjir besar yang melanda Bali menjadi awal cerita tentang banjir-banjir berikutnya. Ki Demang melihat Bali masih akan dihantam banjir. Paranormal Master Black Jade meramalkan hal yang sama. Tapi memang tidak hanya Pulau Bali yang harus waspada, karena pulau-pulau lain di seluruh Indonesia akan menghadapi banyak peristiwa besar akibat kerusakan alam. Semoga kita semua selamat dari segala macam bencana. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.